Suara rebab yang dimainkan Ung begitu menyayat hati. Ung, panggilan akrab Bunga de Sri Nurgaliah, memainkannya dengan penuh penghayatan. Maklum, ini pentas besar, dan bagi Ung ini adalah pembuktian. Sebab dalam satu ensemble gamelan, alat musik rebab itu lazimnya dimainkan oleh seorang laki-laki. Dalam pementasan Impression Universals di Aula Simfonia Jakarta Sabtu 11 Mei 2019 itu, Ung dan rebabnya menyatu dalam alunan pentatonis Sari Oneng Parakan Salak, seperangkat gamelan yang punya cerita panjang. Sejak tahun 1975, gamelan itu tersimpan di Gedung Gamelan Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Sampai dengan Minggu pagi, 7 November 2021 lalu, salah satu dari dua pihak ahli waris penguasa Sumedang Larang yang sedang terlibat konflik keluarga mengambil gamelan itu dari Museum Prabu Gesan Ulun. Dalam tayangan ini saya sama sekali tak hendak mencampuri pertikaian keluarga itu. Tetapi hapunten anu kasuhun juragan, sebagai warga Sumedang, sebagai rakyat yang mencoba sadar akan sejarah, nilai-nilai kearifan lokal, serta simbol kreativitas budaya masa lalu, tentu saja menyayangkan dan bertanya, mengapa Sari Oneng Parakan Salak yang turut jadi korban? Tak elok rasanya ketika bangsa-bangsa di dunia ini berdiri dan bertepuk tangan atas mahakarya leluhur kita itu, di sini kita seolah-olah menempatkannya di kolong kereta kencana. Teman-teman, sebelum peristiwa Minggu pagi itu, sebenarnya ada dua gamelan bernama Sari Oneng yang tersimpan di Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Sari Oneng yang pertama sudah ada di bumi Sumedang Larang sejak permulaan abad 16. Ceritanya pada masa kekuasaan Pangeran Panembahan atau Rangga Gempol III yang berkuasa sejak 1656 hingga 1706, suatu ketika berangkatlah kontingen Sumedang Larang dipimpin oleh seorang senapati ke pusat kerajaan Mataram untuk meladeni tantangan mengadu muncang dari para pembesar Mataram. Muncang adalah biji buah kemiri. Dalam nomenklatur biologi, tanaman ini bernama Latin Alerites molucana. Sehari-hari biji tanaman ini digunakan sebagai bumbu atau rempah-rempah, serta dapat ekstrak menjadi minyak kemiri. Selaput bijinya berwarna abu-abu, kecoklatan hingga hitam, dan relatif keras, namun mudah hancur saat kena benturan. Nah, saat itu mengadu muncang jadi permainan populer yang digemari bangsawan hingga jelata. Teman-teman, ternyata dalam kontes adu keras biji kemiri itu, muncang-muncang jago Sumedang berhasil memecahkan muncang-muncang milik pembesar Mataram. Atas prestasi itu, kontingen muncang Sumedang dihadiahi seperangkat gamelan yang bernama Sari Oneng. Untuk memudahkan, dalam tayangan ini kita sebut saja Sari Oneng Mataram. Kini masih tersimpan di Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Teman-teman, Sari Oneng yang kedua punya nama lengkap Sari Oneng Parakan Salak. Gamelan yang hadir dan turut tampil dalam agenda peresmian Menara Eiffel Paris, Prancis ini, pemiliknya dulu adalah seorang juragan perkebunan Parakan Salak Sukabumi bernama Adrian Welfare Hall sekitar dekade 1820-an. Saat Jepang datang dan pemerintahan Hindia Belanda bubar, tentara-tentara Jepang konon menyita segala sesuatu yang berbahan logam untuk dilebur menjadi alat-alat perang. Maka gamelan Sari Oneng pun terancam. Untunglah Bupati Sukabumi R.A.A. Surya Danuningrat yang berjuluk Dalam Gelung menyembunyikan dan melindunginya. Dalam Gelung sadar, gamelan itu punya makna dan nilai yang besar bagi sejarah dan identitas budaya masyarakatnya. Atas jasa itulah Administratur Perkebunan Parakan Salak terakhir, Menir Heginen, menyerahkan kepemilikan Sari Oneng kepada Dalam Gelung. Seiring wafatnya R.A.A. Surya Danuningrat pada tahun 1975, Sari Oneng Parakan Salak itu kemudian dititipkan oleh ahli warisnya ke Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Sejak saat itulah Sari Oneng Parakan Salak di bawah perlindungan dan perawatan pihak Museum Prabu Gesan Ulun. Pertanyaannya kemudian, di tahun 1975 itu, mengapa ahli waris Dalam Gelung menitipkannya ke Museum Prabu Gesan Ulun?
tidak ke Balai Arkeologi dan Kepurbakalaan tingkat nasional misalnya? Atau kenapa tidak disimpan saja di bawah perlindungan pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Sukabumi saat itu? Sebelum menjawabnya, mari kita simak sejenak sisi lain ketika Sari Oneng Parakan Salak dipentaskan di Aula Simfonia Mei 2019 lalu. Salah satu agenda pementasan di Aula Simfonia itu adalah mengkampanyekan Sumedang sebagai kabupaten pariwisata. Pada momen itulah, para pupuhu Sumedang mengklaim bahwa Sari Oneng Parakan Salak itu berasal dari Sumedang. Hal ini yang kemudian menuai komentar nyinyir dari warga dan sejumlah budayawan Kabupaten Sukabumi. Kasarnya, para pupuhu Sumedang itu dibuli atas klaim kepemilikan terhadap Sari Oneng Parakan Salak. Wajar memang jika warga Sukabumi berkomentar nyinyir. Tapi, salahkah klaim para pupuhu Sumedang itu? Bahwa Sari Oneng Parakan Salak itu adalah kepunyaan Perkebunan Parakan Salak Sukabumi dan kemudian dihibahkan kepada Dalam Gelung, itu adalah fakta yang tak bisa dibantah. Tetapi jangan lupa teman-teman, dalam sejarahnya diketahui Menir Adrian Wolverhall memesan unsur utama gamelan itu dari Sumedang. Singkat kata, ada unsur-unsur logam berkualitas yang berasal dari Sumedang. Ada tangan-tangan terampil para pandai pengolah logam dari Sumedang. Ada jiwa-jiwa kreatif para empu dan pujangga-pujangga Sumedang dalam pembuatan unsur utama gamelan, sebelum kemudian dibingkai oleh kayu-kayu keras yang berasal dari kerajaan Muang Thai atau Thailand. Saya yakin Menir Hall tak asal pesan. Ia punya alasan mengapa harus memesan ke Sumedang. Asumsi saya, salah satu alasannya adalah keberadaan Sari Oneng Mataram, hasil juara adu muncang itu. Boleh jadi ketika itu Menir Hall meminta para pandai dan empu gamelan Sumedang untuk mendesain sebuah gamelan yang menginduk pada Sari Oneng Mataram yang secara usia jauh lebih tua. Sari Oneng Mataram itu sudah ada sejak abad 16. Sementara Menir Hall memesan Sari Oneng Parakan Salak pada tahun 1825. Jadi lebih dari seabad jaraknya. Wallahu alam bisawab. Ini sekedar asumsi, butuh pembuktian sejarah. Maka dengan itulah saya berani menilai klaim para pupuhu Sumedang atas Sari Oneng Parakan Salak dalam acara Impression Universals itu tidak sepenuhnya salah. Menurut saya, komentar dan cerita akan lain jika saja pada saat itu para pupuhu Sumedang lebih jujur mengurai sejarah Sari Oneng Parakan Salak dan peran RAA Surya dan Nuningrat sebagai pemilik terakhir gamelan legendaris itu. Nah teman-teman, dengan pendekatan kesejarahan itulah bisa terjawab mengapa ahli waris RAA Surya dan Nuningrat menitipkan gamelan itu kepada Museum Prabugesan Ulun Sumedang. Jangan lupa, Kabupaten Sumedang adalah bekas Kerajaan Sumedang Larang yang mewarisi wilayah serta wibawa Kerajaan Pajajaran. Dapat dikatakan, para penguasa wilayah atau bupati-bupati di wilayah Jawa Barat sejak zaman Mataram, zaman VOC, hingga Hindia Belanda, mereka saling berkerabat satu sama lain dan berasal dari akar leluhur yang sama, yaitu dari Sumedang. Demikianlah teman-teman, nantikan tayangan saya selanjutnya tentang sejumlah kisah Sari Oneng Parakan Salak saat berkeliling mentas di benua Eropa.